Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok ERA 04 Visualisasi Data dan Informasi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan Indonesian Tourism Destination. Boleh di next. Untuk tim kami sendiri yang pertama itu ada Haryono Muti, Robi Hadinata, Raffi Ramadan Pratama, Dina Alistiana, dan juga Estari Kinanti Putri Rey. Next. Oke. Jadi untuk problem statementnya sendiri itu berdasarkan dari dataset destinasi turis Indonesia yang terdapat potensi untuk menggambarkan tren dan juga karakteristik kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi di Indonesia. Namun dataset ini mungkin memerlukan analisis visual yang lebih efektif untuk mengungkap informasi yang berharga. Untuk tujuannya sendiri yaitu memberikan pandangan yang mendalam tentang preferensi dan juga kontribusi ekonomi dari berbagai destinasi wisata. Next. Untuk metode riset usernya sendiri itu menggunakan data terbuka dari website Kaggle yang dapat melakukan observasi terhadap visualisasi data dan informasi tentang destinasi wisata. Untuk referensinya sendiri itu dari laporan penelitian, artikel, dan juga sumber data terkait yang dapat memberikan konteks dan juga panduan untuk analisis website Kaggle. Baik, di sini merupakan dataset yang kelompok kami ambil di sini dari Kaggle, yaitu dataset dengan judul Indonesia Tourist Destinator. Dataset sendiri ini merupakan dataset turis destinasi wisata yang ada di Indonesia. Pada data ini terdapat 4 package. Yang pertama package turis, kemudian turis rating, turis with ID, dan user. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang diagram alir dari penelitian kami. Yang pertama itu tahap pertama itu pengumpulan data, yaitu data diunduh dari Kaggle, kemudian pembersihan data, menghilangkan data yang tidak relevan, kemudian menganalisis data menggunakan tabel AU, kemudian pembuatan visualisasi, membuat grafik dan diagram, kemudian yang terakhir yaitu interpretasi hasil, yaitu berupa laporan akhir, poster, dan video. Izin masuk. Kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait identifikasi data. Jadi dalam topik yang kami angkat di sini terdapat 7 data yang kami identifikasi, yaitu yang pertama destinasi Indonesia di 5 kota besar di Indonesia, 2 persebaran nama tempat wisata di masing-masing kota, 3 data wisata berdasar kategori, 4 deskripsi dari tempat wisata, 5 biaya tempat wisata destinasi, 6 rating di setiap tempat destinasi Indonesia, 7 umur para destinasi yang berkunjung. Next. Kemudian di sini ada estimasi parameter. Jadi yang pertama itu diagram batang untuk melihat perbandingan antara harga destinasi wisata. Yang kedua itu diagram batang untuk melihat perbandingan rating destinasi wisata. Yang ketiga, secret point untuk memvisualisasikan lokasi destinasi wisata. Jadi parameter yang digunakan itu longitude dan latitude. Yang keempat, diagram batang untuk melihat perbandingan antara rata-rata umur pengunjung destinasi wisata. Parameter yang kami gunakan itu adalah umur parameternya. Next. Kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait pemodelan heat map dalam verifikasi model. Oke, di sini dapat dilihat bahwa verifikasi model ada di sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Dapat dilihat sama-sama bahwa destinasi wisata di situ terdapat data yang paling tinggi. Kemudian ada verifikasi model dari sheet 4. Di sini dapat dilihat dalam diagram batang bahwa taman hiburan itu menjadi puncak tertinggi itu dalam modelan. Next. Oke, mungkin di sini izin masuk. Pada selanjutnya di sini kami akan menjelaskan dari penggunaan dashboard dari penggunaan table out dari kami. Di sini kami memfilterisasi data terlebih dahulu lalu menggabungkan dari 4 data yang telah kami temukan.
Di sini terdapat data package tourism, tourism with ID, tourism rating, dan user CSV. Nah, di sini ada beberapa data source yang telah kami kumpulkan dan kami bersihkan. Selanjutnya di sini kami membuat beberapa diagram, yaitu ada diagram rating. Di sini kami menggunakan SUM dan juga rata-rata sebagai em, visualisasinya. Di sini kami menggunakan diagram batang. Selanjutnya di sini ada untuk harga. Di sini kami menggunakan diagram garis. Yaitu pada diagram garis kali ini kami menunjukkan dari harga yang tertinggi yaitu terdapat pada Jakarta senilai 40.388 rata-ratanya. Sedangkan yang paling rendah itu Surabaya itu sebanyak 11.116. Selanjutnya di sini ada perbandingan umur dari setiap wilayah yang masuk, yaitu ada beberapa perbandingan dan di dalamnya terdapat rata-rata umur, di mana yang paling tinggi itu rata-rata umur di Jakarta pada cagar alam itu umur 30 tahun, sedangkan paling rendah itu di tempat ibadah di Semarang itu 27 tahun. Soalnya di sini ada time minimap, time minutes, yaitu pada time minutes ini kami menjelaskan bahwa pada diagram ini eh, rata-rata dari eh, para destinasi untuk mengunjungi tempat wilayah destinasi. Nah, di sini kami mendapatkan Jakarta sebagai nilai destinasi tertinggi, yaitu sebesar 131 menit, dan dengan rata-ratanya, yaitu yang paling rendah, yaitu di Jakarta juga, namun di Cagar Alam dengan rata-ratanya itu sebanyak 15 menit. Pada map di sini juga kami menggunakan longitude dan latitude-nya, di mana di setiap wilayahnya di sini terdapat rata-rata umur, latitude dan longitude-nya, rata-rata harga, rata-rata rating, dan juga rata-rata tempuh waktu dari setiap kotanya, yaitu ada kota Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, dan juga ada di kota terakhir yaitu yang berada di Jawa Timur. Nah, di sini di paling akhir itu kami akan membuat dashboard. Nah, pada pembuatan dashboard kali ini kami memasukkan rating, map, price, age, dan time minutes di dalam pendeskripsiannya. Eh, Lalu untuk penggunaan dashboard ini juga sudah dilakukan menggunakan share link, yaitu bisa kami akses menggunakan table AU online. Tunggu sebentar. Yaitu dengan cara akses menggunakan email. Lalu akan di-generate dan ketika di-generate otomatis akan masuk seperti ini. Nah, di sini kami sudah membuat workbook yang telah kami gunakan, dan bisa ready dan telah kami masukkan lampirkan ke dalam laporan akhir. Mungkin selanjutnya akan menjelaskan tentang verifikasi dan analisis. Oke, selanjutnya yaitu ada analisis data tempat wisata di Indonesia, yang mana ada perbandingan rating tempat wisata. Di sini Bandung memiliki rating tertinggi 4.413 dari 5 kota, yang mana diikuti oleh Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Semarang. Ini menunjukkan bahwa Bandung memiliki daya tarik tinggi bagi pengunjung. Selanjutnya, semua kota memiliki rating di atas 4, menunjukkan bahwa tempat wisata di Indonesia umumnya mendapat penilaian positif. Kemudian ada perbandingan harga rata-rata, di mana Jakarta memiliki harga rata-rata tertinggi 40.000, sedangkan Surabaya memiliki harga rata-rata terendah yaitu 11.000. Hal ini dapat menjadi faktor penting bagi wisatawan dalam memilih destinasi. Selanjutnya ada Bandung memiliki harga yang lebih rendah dibandingkan Jakarta, sehingga bisa menjadi daya tarik tambahan. Kemudian di sini ada perbandingan umur menurut kategori wisata, yang mana umur rata-rata pengunjung bervariasi sedikit antar kategori wisata, tetapi secara umum tidak ada perbedaan signifikan, yang mana menunjukkan bahwa tempat wisata di berbagai kategori menarik bagi berbagai kelompok usia. Kemudian ada perbandingan waktu yang dibutuhkan, di mana waktu yang dibutuhkan untuk mengunjungi tempat wisata cenderung bervariasi. Tempat hiburan dan cagar alam memerlukan waktu lebih lama, sementara pusat perbelanjaan dan tempat ibadah memerlukan waktu yang lebih singkat. Ini dapat dijadikan dasar untuk menyusun paket perjalanan yang efisien. Kemudian di sini ada kecenderungan turis, yang mana Bandung memiliki potensi besar untuk daya tarik wisata dengan rating tinggi dan harga yang lebih terjangkau. Kemudian ada semua kota dapat menarik pengunjung dari berbagai kelompok usia, menunjukkan keberagaman dalam jenis tempat wisata.
Kemudian ada waktu yang dibutuhkan untuk berkunjung bervariasi, menunjukkan bahwa terdapat beragam pengalaman wisata yang dapat disesuaikan dengan preferensi pengunjung. Selanjutnya ada upaya atau solusi, yang mana bisa memperkuat promosi tempat wisata di Bandung dengan fokus pada rating tinggi dan harga terjangkau. Selanjutnya ada mengembangkan paket perjalanan yang efisien berdasarkan waktu dan kategori wisata untuk meningkatkan pengalaman pengunjung dan memanfaatkan umur rata-rata pengunjung untuk merancang program promosi yang sesuai dengan preferensi berbagai kelompok usia. Kesimpulan dari Indonesian Tourist Destination ini adalah data menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan daya tarik tempat wisata di Indonesia, terutama di Bandung. Selanjutnya, ada dengan memahami perbedaan dalam rating, harga, kategori wisata, dan waktu yang dibutuhkan, dapat dikembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan menarik. Ada penggunaan rekomendasi berdasarkan rating dan paket perjalanan yang efisien, dapat meningkatkan pengalaman pengunjung dan mendukung pertumbuhan industri pariwisata di Indonesia. Kemudian ada dengan melibatkan analisis yang lebih mendalam dan strategi dan terfokus, Indonesia dapat meningkatkan daya tarik pariwisatanya. Yang terakhir, ada menerapkan solusi berbasis data dan inovasi dapat membantu industri pariwisata berkembang secara berkelanjutan dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengunjung. Selanjutnya di sini yang terakhir kami akan menampilkan dari poster yang telah kami buat. Di sini untuk segi penggunaannya kami menggunakan Canva pada saat pembuatannya. Di sini kami menampilkan dari letak geografis, perbandingan harga, perbandingan waktu, perbandingan umur turis, dan perbandingan rating tempat wisata. Poster akan kami upload di laporan akhir dan juga telah kami kumpulkan. Dan yang terakhir yaitu kami telah membuat dari presentasi laporan akhir sendiri. Oke, mungkin di sini kami telah menyelesaikan dari laporan akhir yang telah kami kerjakan. Di sini laporan akhir yang telah kami buat mengisikan dari background project introduction, data description, research question, dan juga discussion analysis serta conclusion. Di sini telah kami kerjakan dan juga terdapat daftar pustaka di dalamnya, yaitu sebagai kerangka acuan yang telah kami buat dari pembuatan sistem dari pembuatan visualisasi data menggunakan table out tersebut. Mungkin sekian dan selanjutnya akan ditutup oleh Saudara Dida. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Dengan ini saya akhiri presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.